Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nurrahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan mengalokasikan dana bank. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengalokasian dana. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya, pihak perbankan harus dapat memilih berbagai alternatif yang ada. Kegiatan alokasi dana yang paling penting bagi kegiatan perbankan adalah alokasi dana dalam bentuk pinjaman atau yang lebih sering kita sebut kredit. Apa itu kredit? Nah, di sini Anwar mengungkapkan bahwa kredit adalah suatu pemberian jasa dari pihak satu ke pihak yang lainnya, dan jasa tersebut akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit, yang pertama itu kepercayaan, yang kedua itu kesepakatan, yang ketiga itu jangka waktu, yang keempat itu resiko, dan yang kelima itu balas jasa. Nah, selanjutnya ada tujuan pemberian kredit. Nah, tujuannya itu yang pertama, mencari keuntungan. Keuntungannya ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Pemberian kredit juga bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, ada membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Dan yang selanjutnya ada fungsi dari pemberian kredit. Nah, fungsinya itu yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Dan yang terakhir ada sebagai alat stabilitas ekonomi. Selanjutnya, ada jaminan kredit. Jaminan kredit ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dengan jaminan. Dengan jaminan dibagi menjadi tiga. Ada jaminan benda berwujud, contohnya tanah, bangunan, dan lain-lain. Ada jaminan benda tak berwujud, contohnya sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir jaminan orang. Yang kedua tanpa jaminan. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafit atau jujur dan profesional, sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil.